jadi kan kalau misalnya kita udah lari gitu udah pasti keringat udah basah banget dong pasti. Itu tuh ada yang cuman tunggu di pojok pas kita ya beres, dia ke kamar mandi ngebasahin muka, ngebasahin baju gitu, turun gitu. Halo, Gimana kabarnya Kak, kondisinya? baik, sehat, puji Tuhan. Ya Kak, nama Instagramnya kan Timotan ya. Kalau Ya, boleh tahu, itu nama asli atau nama panggilan aja tuh? nama asli sih. Kalau misalnya, jadi nama lengkap saya itu cuma Timo. Nah, kalau Tannya itu kayak di marga keluarga saya lah. Jadi namanya Timutan. Oh, ya. Kak, awalnya main basket tuh gimana sih awalnya kenal basket gitu? Sejak kapan? Hmm, kalau misalnya saya awalnya main basket tuh sebenarnya sih awalnya iseng-iseng doang tuh. Kayak, jadi kan saya tinggal di komplek. Nah, dulu tuh kalau misalnya pas kelas 5 SD itu suka lari-lari sama temen kan ke lapangan basket, terus ngeliat ada yang main basket. Nah, dari sana sering terus sering main basket, terus nekuninya pas kelas 1 SMP di sekolah. Oh, jadi anak komplek banget nih ya Kak, awalnya main komplek kan. Ya, gitulah. Tapi bukan dari SD udah main basket ya Kak, baru pas SMP. Ya, nekuninya baru pas kelas 1 SMP. Terus apa tuh yang bikin jadi niat gitu main basket? Jadi terus-terusan main basket. Karena awalnya cuma di komplek nih main. Oh ya, awalnya tuh ya kan di komplek tuh. Terus di apa di kayak deket komplek tuh ada kayak gor yang ini yang sering bikin event basket tuh. Yang di apa ya yang senior lah istilahnya kalau di Medan. Jadi kayak pemainnya itu pemain-pemain yang udah umur 20 tahunan gitu-gitu yang udah jago-jago main basket kan. Pas ngeliat, oh kebetulan di apa ada klub sekolah aku. Klub sekolah aku terus nonton mereka main, wah gila itu mah kayak apa ya? Bener kayak anak kecil yang ngelihat pertama kali ngelihat orang-orang jago main basket tuh. Nah, dari situ tuh ini kan sekolah aku. Terus ya udah pas kelas 1 SMP aku daftar di eskul ini, di eskul basket sekolah aku. Ya akhirnya dari sana sering ketemu sama senior-senior, akhirnya jadi seneng basket. Jadi maksudnya lebih serius lah ke basket. Oke. Eh, tapi kok pas awal, artinya gara-gara nonton ya kan nonton. Tapi pas awal ikut daftar ekskul basket gitu, tanggapannya orang tuanya apa sih? Atau cuma oh ya hobi doang, nggak apa-apa, gitu. Eh Bolehin atau banget. Kebetulan dulu mama saya tuh juga ini ngebelain daerah. Nah, jadi Atlet juga. ya kebetulan dulu juga atlet basket tuh. Jadi pas saya bilang saya mau main basket di sekolah, katanya ya udah main aja gitu. Didukung lah. Terus kan awalnya nih pasti pas SMP baru masuk ekskul basket gitu belum ada kepikiran. Oh emang udah dari dulu ada impian pengen Jawa gitu atau cuma ya hobi-hobi aja gitu. Nggak sih, dulu tuh pas masih SMP tuh nggak kepikiran, malah nggak kepikiran apa ya, nggak kepikiran tuh basket rupanya seluas inilah. Jadi target pas SMP itu paling cuma pengen pengen pokoknya pengen main basket, pengen tanding aja. Jadi kayak tanding antar sekolah gitu-gitu, ya pengen tanding doang. Dan nggak tahu tuh kalau misalnya basket di Jawa juga seru banget gitu. Jadinya yang motivasinya jadi bisa basket sampai sekarang sampai ke Jawa gitu itu tuh karena apa deh? Oh, jadi pas ini sih, pas pertama kali ngebela daerah. Itu tuh kalau nggak salah kelas kelas 1 SMA. Nah, itu kan DBL. Ya. Jadi pas DBL kebetulan kepilih first team. Pas kepilih first team, terus sebelum DBL camp itu
ada ini kejurnas umur 16 loh. Nah, di sana tuh baru pertama kali ketemu kayak pemain-pemain daerah lain kayak Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur gitu. Nah, sebenarnya pas main di sana tuh, wah, rupanya basket tuh nggak ini ya, nggak kayak yang cuma di Medan tuh. Rupanya basket tuh beda, apalah karakternya juga banyak gitu. Rupanya di Jawa basketnya seru banget. Eh, Terus kemarin game-game di KU16 juga tight, ketat, sempat kalah, sempat menang. Pas yang saya tuh kerasanya tuh pas di semifinal tuh. Di semifinal saya pertama kali ketemu Jawa Barat. Nah itu tuh ketemu yang namanya tuh Yuda Saputra sama Firdan. Nah di sana tuh ya kalah, tapi kalahnya kalah 4 poin, kalah dikit kan. Terus setelah itu jadi apa ya? Wah, emang kesel kan kalah, tapi ada rasa di mana kayak pengen ini, pengen bisa juara nasional tuh. Pokoknya pengen apalah, pengen ada di final lah. Setelah itu setelah DKU 16 kita tuh langsung di BL Camp. Nah kebetulan di BL Camp juga ketemu pemain-pemain dari daerah-daerah lain. Di sana belajar banyak, terus pengetahuan basketnya juga jadi lebih luas gitu kan. Ya dari sana tuh jadi maksudnya targetnya jadi jelas tuh. Saya tuh aku tuh pengen basket tuh sampai mana sih gitu. Nah akhirnya di sana tuh kebentuk lah kalau misalnya aku tuh pengen main basket buat bisa bawa nama daerah aku gitu. Jadi juara nasional atau ngerasain apa itu event-event nasional yang lebih tinggi lah. Artinya jadi terpacu ya Kak, karena udah pernah ngerasain bawa nama daerah, makin terpacu tuh ya di situ. Rasanya gimana sih Kak sebagai anak Sumatera tuh pertama kali tanding ketemu anak-anak daerah Jawa, itu kan pasti beda banget ya. Itu tuh gimana sih, ada perasaan kayak nggak pede gitu, nggak down gitu ngelihat permainan anak Jawa? Pas pertama ya namanya juga baru pertama kali kan, pasti ada kayak wah ini gimana nih, wah ini gimana sih. Ya pasti ada rasa takut, ada rasa kok mereka apalagi kita pemain Medan kan, emang maksudnya pemain Sumatera Utara kan nggak semua tuh tinggi banget ya. Kemarin ketemu pemain-pemain Jawa Tengah gitu, Jakarta tuh tinggi banget semua kan. Ini gimana nih. Nah ya pasti ada rasa takut sih, cuman setelah udah di lapangan ya rasanya jadi terbiasa gitu, jadi kayak udah bisa kontrol rasa ketakutan kita lah. Kontrol rasa ketakutannya tuh pas pertama kali itu langsung udah bisa ngontrol atau panjang tuh Kak perjalanannya, udah berapa pertandingan ketemu anak Jawa gitu baru bisa ngekontrol? Biasa sih pas pemanasan pasti ngerasa demam panggung. Nah tapi kalau misalnya pas udah game ya 1 menit 2 menit gitu udah bisa kontrol sih, udah tahu apa yang harus kita lakuin lah. Udah lepas aja gitu ya rasa ininya. Terus Kak, kalau itu kan motivasi karena masuk tim daerah dulu gitu, jadi termotivasi. Kalau dari keluarga sendiri, dari teman-teman gitu, atau mungkin pacarnya gitu, gimana sih? Ada nggak orang yang paling bikin termotivasi gitu? Kalau misalnya orang yang paling motivasi sih, kalau kayaknya sih pas pertama kali sih sebenarnya diri sendiri sama teman-teman satu tim saya. Jadi kayak emang kita tuh emang serius lah. Pas dulu tuh pertama kali ke event nasional emang serius, emang ada target tuh. Emang pengen nunjukin kalau misalnya kita tuh juga bisa gitu. Gimana tuh masih kontak-kontakan sama temen-temennya yang di Medan? Ya. Oke. Pas masih SMP, sebelum pertama kali tuh ke Jurnas U16, gimana sih latihannya di Medan? Itu tuh gimana ya?
kalau misalnya di level SMP tuh saya ngerasa itu latihannya udah capek banget. Jadi itu pokoknya latihan yang paling saya ingat tuh inilah. Dulu tuh gedung sekolah ada 4 lantai. Jadi kan bawah 1, 2, 3, 4 tuh. Nah di setiap sudutnya itu bakalan ada tangga. Tangganya itu yang gini, terus gini tuh. Yang kayak huruf V. Nah, jadi itu saya tuh selalu ingat jadi setelah kita sekolah, kita pulang sekolah, kita tuh ke lapangan ganti baju, terus tuh selalu disuruh ke gedung itu. Ke gedung itu buat lari gedung. Itu dulu tuh sebutannya lari gedung aja. Jadi kita larinya tuh begini nih. Larinya begini, begini, naik lagi, turun. Nah, itu tuh hitungannya 1. Dan itu tuh selalu disuruh 10 kali. Dan di waktunya itu saya mungkin 25 menit atau 30 menit lah. Nah, itu kalau misalnya nggak nyampe, harus diberesin. Dan saya itu selalu ingat, selalu ada yang cheating aja, woy. Ada yang, jadi kan kalau misalnya kita udah lari gitu, udah pasti keringat, udah basah banget dong, pasti. Itu tuh ada yang cuman tunggu di pojok pas kita ya beres, dia ke kamar mandi ngebasahin muka, ngebasahin baju gitu, turun. Kalau kakak sendiri pernah nggak tuh kak cheating? Enggak, kalau saya sendiri nggak pernah, karena saya ngerasa pasti ketahuan aja kalau misalnya saya gitu. Tapi pas itu pasti ngerasa itu berat banget ya kak. Tapi kalau misalnya dipikir sekarang itu artinya nggak ada apa-apanya dong? Dibilang nggak ada apa-apanya juga enggak, maksudnya tetap capek tuh. Kalau ya tetap capek lah, tetap kerasa lah, bakal kerasa. Awal bisa masuk ke Jurnas tuh emang rajin latihan sendiri selain latihan di sekolah gitu atau gimana bisa kepilih ke Jurnas? Emang sering latihan sendiri, maksudnya jadi kalau misalnya di sekolah tuh seminggu latihannya paling cuma 3 kali kan. Nah tapi sayangnya tuh selalu dalam 1 minggu tuh 6 kali lah ke lapangan. Prestasinya apa aja tuh kak sebelum akhirnya jadi ke Jawa pas masih SMA gitu? Selain ke Jurnas tadi, selain first team, ada lagi nggak apa-apa aja tuh? Enggak sih, paling cuman DBL, ke Jurnas, Popnas, sama PON remaja, sama inilah, sama kemarin sempat PON 2016. Banyak tuh ya kak, cuman itu aja. Banyak loh tuh. Banyak menelan kesalahan lah. Apa aja tuh kak kesalahannya? Gimana tuh? Ya rata-rata sih semua nggak pernah juara nasional kan. Aduh, enggak. Kalau ini kak, orang-orang pelatih-pelatih paling berpengaruh gitu pas ke masih SMP atau pelatih pertamanya? Yang pastinya pelatih, kalau misalnya masih pelajar tuh pelatih sekolah saya, pelatih SMA yang namanya tuh Wadison. Nah itu tuh emang udah megang sekolah saya 30 tahun lah. Kayak 15 tahun, 20 tahun mungkin. Paling berkesan tuh artinya ya? Iya, dia yang selalu, jadi kan latihan tuh paling seminggu cuma 3 kali, tapi kan saya selalu datang 6 kali tuh. Nah dia tuh selalu ngasih tahu saya tuh kekurangannya apa yang harus saya perbaikin gitu. Oke deh. Setelah ke Jurnas U16 nih, kan kakak udah jadinya termotivasi buat bisa main di nasional gitu-gitu. Peningkatan latihannya gimana sih? Kan pasti langsung sadar tuh harus ningkatin latihannya atau gimana? Itu dari diri sendiri atau ngomong ke pelatih, jadi pelatih yang nambahin latihannya atau gimana tuh? Pertama sih saya nanya pelatih saya, kayak apa sih yang harus saya perbaiki lagi, apa sih yang harus saya tingkatin lagi kan. Nah terus dia tuh selalu kasih masukan. Nah dari masukan itu saya selalu latihan sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya pelatih saya belum datang, sayanya udah di lapangan, saya tuh udah latihan sendiri, udah kayak mungkin lompat-lompat papan sendiri, udah nembak-nembak sendiri, dribble sendiri gitu. Artinya jadi lebih rajin ya kak, lebih karena termotivasi sendiri gitu ya, jadi lebih keras. Oke.
Kalau masalah pembinaan basket di Sumut nih Kak, di Medan. Itu gimana sih? Soalnya kan kalau di Sumatera kelihatannya tuh Sumut ya yang paling menonjol olahraganya gitu. Gimana sih atmosfer pembinaannya gitu? Ya, pembinaannya sih dibilang udah mendukung, cuman mungkin ya kalau menurut saya sih mungkin mungkin sekarang tuh masih 85% lah, tapi harusnya bisa 100%, mungkin lebih apa ya, lebih di push lah mungkin kalau menurut saya sih. Apa tuh Kak yang kurangnya dari 100% tuh apa kira-kira deh yang Kak rasain selama main di Sumut pas masih SMP SMA? Mungkin jadi kayak kalau menurut saya tuh, jadi pemain-pemain tuh mungkin harus lebih